Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rekan-rekan, adik-adik, siswa kelas 12 SMA, SMK, SMA, dan sederajat yang hari ini mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Perkenalkan, saya Surateno, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Perencanaan Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan yang baik kali ini akan menjawab segala pernak-pernik, segala pertanyaan-pertanyaan seputar SNBP tahun 2026. Untuk itu, mari simak bersama dan ikuti secara seksama. SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi merupakan salah satu sistem penerimaan mahasiswa baru secara nasional yang diselenggarakan oleh panitia SNPMB dengan mendasarkan atas prestasi siswa selama mengikuti pembelajaran di SMA, SMK, MA, dan sederajat. Sehingga yang dikumpulkan untuk pemenuhan seleksi ini adalah prestasi-prestasi yang sudah diperoleh. Jadi karena ini adalah basisnya prestasi, tentu tidak semua siswa kelas 12 yang bisa mendaftar jalur SNBP. Yang eligible atau yang diperkenankan itu diistilahkan dengan siswa yang eligible. Itu merupakan siswa kelas 12 yang sudah ditetapkan oleh sekolah sesuai dengan porsi atau kuota dari masing-masing sekolah berdasarkan tingkat akreditasinya. Kemudian tentu memiliki nilai TKA dari Kemdikbudristek. Ya, itu adalah syarat yang memang menjadi persyaratan wajib ya untuk seleksi nasional berbasis atau berdasarkan prestasi. Nah, untuk TKA ini memang relatif baru dan diberlakukan mulai tahun 2026. Sehingga adik-adik tentu sudah cukup paham saya kira bagaimana persyaratan terkait dengan SNBP ini. Tentu selain persyaratan-persyaratan administratif lain ya, misalkan punya NISN dan sebagainya, itu adalah syarat yang lazim ya, yang memang diperlukan dalam seleksi ini. Seleksi nasional berdasarkan prestasi ini, karena dia basisnya adalah prestasi, maka yang salah satu dinilai yang sangat penting adalah prestasi akademik, yaitu dari nilai rapor. Nah, nilai rapor ini terdiri dari keseluruhan mata pelajaran yang ada di kelas 12. Itu nanti akan diproporsikan 50% ya. Kalau menurut peraturan menteri minimal 50%. Minimal 50% itu adalah mata pelajaran seluruh yang ditempuh selama studi di SMA, SMK, MA, sederajat ya. Kemudian ada paling banyak dua mata pelajaran pendukung program studi. Nah, ini adalah mata pelajaran yang memiliki kekhasan sesuai dengan prodi yang akan dituju oleh adik-adik. Misal untuk rumpun atau bidang rekayasa, bidang teknik, ini tentu mata pelajaran pendukung utamanya adalah matematika, misalkan seperti itu ya. Maka dua mata pelajaran pendukung ini akan diberikan bobot ya maksimal 50%. Sehingga tadi rata-rata rapotnya 50%, kemudian mata pelajaran pendukung 50%. Itu kalau mengambil 50-50 ya. Tapi di Poli C mengambil peran 50-50 ya. Persentasenya 50-50. Meskipun di perguruan tinggi lain mungkin berbeda ya.
Ini sebagai bagian dari bobot penilaian, termasuk di dalamnya adalah kalau adik-adik memiliki prestasi ya non akademik, kejuaraan ya, kompetisi dan sebagainya, itu juga menjadi bagian dari formulasi penghitungan nilai akhir dari SNBP. Tadi sempat kita singgung ya bahwa ada bobot atau persentase terkait dengan mata pelajaran pendukung. Ya, tadi kita contohkan misalkan teknik butuh mata pelajaran matematika sebagai mata pelajaran pendukung. Sehingga kalau teman-teman mengambil prodi-prodi yang berbeda jurusan, ya tentu nanti harus disesuaikan dengan karakteristik dari program studi yang dituju. Ya, itu di data lampiran Kepmen terkait dengan mata pelajaran pendukung untuk seleksi nasional itu sudah ada. Adik-adik bisa melihat prodi tujuannya apa, mata pelajaran pendukungnya apa, ya. Jadi nilai-nilai pada mata pelajaran pendukung itu menjadi signifikan untuk dikumulatifkan, ya, sebagai bobot dalam perhitungan akhir. Tentu karena ini menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sistem seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi selain nilai raport yang itu cenderung dinilai dari sudut pandang prestasi akademik, teman-teman yang memiliki prestasi non akademik, misalkan tadi kejuaraan ya, kompetisi olahraga, seni ya, dan sejenisnya, itu juga diperhitungkan dalam proporsi perhitungan untuk nilai akhir SNBP. Jadi SNBP murni dari data yang diinputkan ke sistem seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB yang tentu sudah diinput dari sekolah masing-masing ya. Jadi makanya sekolah harus memiliki akun ya, memastikan bahwa sekolah punya akun untuk menginput seluruh data prestasi dari adik-adik siswa SMA, SMK, SMA kelas 12 yang eligible, yang akan mendaftar di program studi pilihan di perguruan tinggi. Untuk pendaftaran SNBP gratis ya, ditanggung oleh pemerintah. Ya, dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi ini, sebetulnya setiap pendaftar memiliki kesempatan untuk mendaftar itu sebanyak-banyaknya 2 program studi. Ya, artinya dia boleh memilih 1 prodi, bisa memilih 2 prodi. Kalau dia milih 1 prodi, maka dia boleh memilih prodi di perguruan tinggi manapun. Ya. Kalau milih 2 prodi, maka salah satu prodi pilihannya harus berada dalam provinsi di mana SMA-nya atau SMK-nya atau SMA-nya itu berdomisili ya. Jadi harus berada dalam satu daerah. Ya, SNBP saat ini sudah dibuka sejak tanggal 3 Februari ya. Nanti insya Allah akan ditutup tanggal 18 Februari ya. Itu adalah terakhir, dan seperti lazimnya sistem seleksi nasional itu akan di-close jam 15.00 ya. Jadi adik-adik segera lakukan pendaftaran lah, saya kira, untuk menghindari telat pendaftaran karena tinggal 1 minggu lagi. Ya. Menurut ketentuan, adik-adik yang nantinya diterima di jalur SNBP ini tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali pada jalur apapun setelah SNBP. Ya, otomatis termasuk mandiri. Kalau adik-adik
belum beruntung melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP ini, maka masih ada jalur yang namanya SNBT ya, seleksi nasional berdasarkan tes, yang dilakukan melalui ujian tes berbasis komputer atau UTBK ya. Nah, itu nanti akan dibuka ya pada saatnya, dan adik-adik masih punya kesempatan untuk mendaftar jalur SNBT dan atau jalur mandiri nanti ya, yang tentu masih kita buka untuk memberikan kesempatan bagi adik-adik melanjutkan studi di perguruan tinggi. Adik-adik tentu perlu komunikasi intensif dengan guru BK ya, dengan orang tua untuk mendiskusikan pemilihan program studi di perguruan tinggi lewat jalur SNBP tahun 2026. Kenapa? Karena sistem seleksi ini tentu tidak bisa kemudian berrombongan gitu ya, rombongan memilih satu program studi. Maka kami sarankan Bapak Ibu guru BK bisa melakukan distribusi pendaftaran mahasiswa melalui jalur SNBP ini dari anak-anak didiknya untuk tidak mengelompok dalam satu program studi tertentu. Dan pesan kami khususnya di Poli J ya, manfaatkan jalur SNBP ini semaksimal mungkin, karena Poli J tahun ini membuka kuota cukup besar di angka 4.000 lebih ya, dan 55%-nya atau sekitar 2.251 seat atau kursi disediakan di jalur SNBP. Jadi kesempatan besar bagi adik-adik, bagi Bapak Ibu guru untuk mendaftarkan peserta didiknya ke kampus Politeknik Negeri Jember. Jadi saya kira untuk akses informasi di era sekarang itu sangat terbuka. Semua kanal informasi bisa diakses. Di sekolah saya kira juga dengan cukup mudah bisa mendapatkan informasi itu ya, dengan berbagai media sosialisasi ya. Biasanya ada guru BK, kemudian ada juga kegiatan open house, ada kegiatan pameran pendidikan dan sebagainya. Itu biasanya sudah ada informasi terkait dengan SNBP. Kemudian juga tentu di website perguruan tinggi itu akan selalu mengupdate informasi terkait dengan SNBP ya. Dan tentu sumber utama, karena ini seleksi nasional, itu dari website kementerian atau panitia SNPMB pusat ya, yang menggambarkan bagaimana proses penerimaan mahasiswa baru secara nasional ini secara keseluruhan ya, mulai dari SNBP, SNBT, jadwal dan macam-macamnya semua ada di sana, termasuk daya tampung. Jadi adik-adik kalau mau melihat daya tampung setiap program studi juga bisa mengakses dari website yang disediakan oleh panitia SNPMB, sehingga itu bagian dari strategi juga ya. Dilihat berapa daya tampungnya, bagaimana tingkat kompetisinya, itu semua bisa dilihat, dan adik-adik bisa secara bijak nanti memilih prodi-prodi pilihan dengan strategi yang terbaik. Adik-adik dan Bapak Ibu semua, tentu Politeknik Negeri Jember sebagai perguruan tinggi vokasi unggulan tahun 2026-2027 ini menyediakan 39 program studi diploma 3 dan sarjana terapan yang tersebar di kampus utama Jember, kampus 2 Bondowoso, kampus 3 Nganjuk, kampus 4 Sidoarjo, kampus 5 Ngawi, dan kampus 6 Kabupaten Saburai Juan, Nusa Tenggara Timur, dengan alokasi kuota sekitar 4.060 ya, 4.000 lebih calon mahasiswa yang tentu dari situ dibagi menjadi beberapa
jalur penerimaan baik melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan terakhir nanti jalur mandiri, termasuk jalur kelas kerjasama internasional. Manfaatkan kesempatan baik ini khususnya di jalur SNBP karena kesempatannya lebih besar untuk diterima di Politeknik Negeri Jember. Kami sangat mengapresiasi dan merekognisi potensi-potensi calon mahasiswa yang memiliki prestasi tinggi. Selamat bergabung di Politeknik Negeri Jember. Rancang masa depan adik-adik bersama kami. Terima kasih. Poli J, sip.